Hari ini rakyat Pati itu berbondong-bondong melakukan demonstrasi besar-besaran kepada pemerintah mereka sendiri. Dan ada sebuah kejadian yang sangat satisfying di mana bupatinya ditimpukin sama rakyat sendiri, ada pakai botol, pakai sandal dan lain-lain. Ini saya sebut satisfying karena ya walaupun demonstrasi ini anarki, tetapi kita tahu latarnya. Bahwa latarnya itu adalah kemarahan masyarakat dipicu oleh arogansi, otoritarian, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh bupatinya sendiri. Sekarang Baraya bayangkan ada seorang bupati yang dulunya adalah rakyat biasa. Kemudian si rakyat biasa itu memohon mengemis-ngemis kepada orang lain untuk mendapatkan jabatan. Please, saya ingin menjabat, saya akan gratiskan ini, saya akan kurangi pajak itu, tolong coblos saya ingin punya jabatan. Setelah mengemis-ngemisnya itu diterima oleh rakyat, oke lah, saya jadikan kamu itu pejabat. Tapi tolong aspirasi kami, empati dan hati kami itu kami titipkan sama Bapak. Semoga Bapak itu bisa menjadi pemimpin dan pejabat yang baik buat kami mengurusi urusan-urusan dari rakyat. Oke, ketika dia sudah menjabat, dia menjadi kacang yang lupa dengan kulitnya. Dia mulai bikin kebijakan-kebijakan yang ngaco, yang mengkhianati dari keinginan rakyatnya, dan ketika rakyat itu mengeluh pada dirinya dan menagih janji, malah ditantangin. Ah, yang demo 5.000 orang, jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saya nggak akan gentar. Nah, coba Baraya bayangkan gimana nggak sakit hatinya. Dia diangkat sama rakyat, dia ngemis-ngemis jadi pejabat, setelah dia jadi pejabat dia begitu arogan, dia bikin kebijakan yang mencekik rakyat, ketika di demo dia malah nantangin. Aduh, saya bukan rakyat Pati, tetapi dengan fenomena seperti ini pun saya bakal kesel dengan itu. Makanya saya mohon maaf ya, saya sama sekali tidak mendukung anarkisme, saya sama sekali tidak mendukung kekerasan. Tetapi ketika rakyat Pati sekarang bakar ban, demo anarki, merusak fasilitas, dan mengeroyok pak polisi, ditambah lagi menimpuki pejabat-pejabatnya, saya mohon maaf, saya tidak berempati atas para pejabat itu. Saya justru malah merasa dipuaskan, satisfying gitu, atas apa yang dilakukan oleh rakyat Pati. Dan saya yakin itu bukan hanya apa yang saya rasakan di sini. Jadi rakyat Pati banyak yang berdemo, yang tidak bisa demo pun sampai mengirimkan donasi mereka. Itu menegaskan apa? Kemarahan yang memuncak kepada pejabatnya sendiri. Nah, sekarang muncul kemudian sebuah wacana atau sebuah analisis lah katakanlah. Mungkinkah apa yang terjadi pada Pati itu juga terjadi pada pemerintah pusat Indonesia? Bisakah gerakan besar yang terjadi di sebuah kabupaten kecil di Indonesia itu juga bisa menular dan akhirnya menjadi sebuah gerakan masif terhadap pemerintahan yang pusat? Bisakah seperti itu? Saya menemukan ada 3 hal yang dilakukan oleh pemerintah Pati, juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan itulah yang bisa menjadi bahan pertimbangan bahwa rakyat yang mendemo pejabatnya sendiri di Pati itu bisa juga terulang pada skala yang jauh lebih besar. Apa 3 hal yang dilakukan oleh Pati dan dilakukan oleh pemerintah pusat juga? Yang pertama itu adalah soal pajak. Di beberapa episode yang lampau saya jelaskan ada sebuah teori dari Ibnu Khaldun yang menjelaskan bahwa indikasi dari sebuah negara yang sekarat itu adalah ketika pemerintahnya main-mainin pajak, naikin pajak atau membanjakan jenis pajak. Begitu. Kenapa? Karena dalam pikiran Ibnu Khaldun pada waktu itu, negara itu kan seharusnya mendapatkan ongkos dan uang itu dari memanfaatkan sumber daya manusia mereka yang berkualitas dan sumber daya alam mereka yang bisa dikelola. Harusnya begitu, idealnya begitu. Jadi ketika ada sebuah negara malah mengandalkan pajak, artinya negara itu bermasalah dalam mengelola sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Begitu kan? Dan karena itulah ketika pajaknya dinaikkan, itu menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk bisa mendapatkan uang halal yang baik dan berkah buat masyarakatnya. Kan begitu. Jadi indikasi dari sebuah negara yang kolaps itu adalah ketika pajaknya naik.
Itu menurut Ibnu Khaldun. Tapi kan itu ngomongnya ratusan tahun yang lalu, kita nggak tahu relevan atau enggak untuk zaman sekarang. Tapi Ibnu Khaldun mengatakan seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh Bupati Pati itu sama seperti itu. Dia naikin pajak 250% dengan alasan apa? Kasnya kosong. Oke? Ya, ini menjadi masalah. Apakah itu dilakukan oleh pemerintah pusat juga? Yes, bahkan sebelumnya. Kita sempat demo soal pajak yang naik dari 11 ke 12% dan sebagainya, itu kan kita sempat demo yang seperti itu. Itu menunjukkan apa? Pemerintah kita tuh kolaps. Dan bukan hanya itu, sebenarnya seandainya pemerintah kita bisa mengelola pajak dengan baik, kita tuh ikhlas kok. Yakin ikhlas. Bahkan banyak sekali negara-negara nun jauh di sana yang maju-maju itu, pajaknya tuh tinggi sekali untuk rakyatnya, bahkan ada yang sampai tembus 50%. Tapi boro-boro demo, si rakyatnya tuh malah mendukung pemerintahan yang semacam itu. Karena apa? Mereka menganggap bahwa pajak itu adalah investasi, di mana rakyat investornya dan pemerintah itu adalah direksinya, dewan direksinya, direkturnya. Mereka yang harus menyelenggarakan. Jadi si investor itu tinggal santuy ngeliatin bagaimana uang investasi dari dirinya itu benar-benar kembali kepada rakyat dengan transparan, baik, akuntabilitas, dan manfaatnya itu benar-benar terasa. Kan begitu. Nah, di Indonesia pajak kita tuh naik dan relatif besar dan kadang-kadang dipermainkan sampai 250%, tetapi kita bahkan tidak pernah tahu itu pajak tuh faedahnya buat apa. Kecuali kita mengetahui pajak itu dikorupsi, dipakai oleh pejabat, istri pejabat flexing dan jalan-jalan, ada yang keluar negeri itu pakai uang negara dan lain sebagainya, ada yang seperti itu. Jadi di satu sisi kita tidak tahu pajak itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat itu di bagian mana, di sisi lain kita justru dipamerkan dengan penggunaan uang pajak itu untuk pejabat-pejabat dan kalangan elit untuk flexing dan foya-foya. Begitu kan? Nah, itu adalah hal pertama, di pemerintah pusat dan Pati itu adalah hal yang sama. Kemudian yang kedua adalah ketika rakyat Pati dan masyarakat Nusantara sama-sama tahu bahwa walaupun pajaknya kita itu banyak dan tinggi, tetapi kita justru malah kesulitan untuk mendapatkan pendapatan, penghasilan, nafkah. Kita susah untuk dapat itu. Jadi untuk dapat kerjaan susahnya minta ampun. 19 juta lapangan pekerjaan itu sampai sekarang tidak pernah terrealisasi. Itu susah dapat pekerjaan. Sekalinya dapat pekerjaan di bawah UMR. Sekalinya UMR kita itu sebenarnya 15 kali lebih rendah daripada idealnya. Sekalinya kita dapat tinggi dari situ, itu iklim investasi di Indonesia itu sangat spekulatif, naik turun. Yang udah tinggi pun bisa langsung jatuh dan bangkrut. Jadi di Indonesia tuh kayak gitu. Di satu sisi pajak naik, di sisi lain penghasilan susah. Masyarakat Pati dan masyarakat Indonesia secara umum itu mengalami hal yang sama. Itu dua ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah ketika rakyat Pati dan rakyat Indonesia sama-sama mengeluh pada pemerintah, maka yang dilakukan pemerintah itu justru adalah mengejek kita dengan arogansi mereka. Bupati Pati itu ngomongnya apa? Ketika pajak naikin, kemudian di demo, ya yang demo cuma 5.000 orang, 50.000 orang saya tidak gentar. Pak Bupati jangan ngeles. Saya tidak menantang. Saya tidak menantang, itu tantangan, itu eksplisit seperti itu, jangan ngeles Pak. Bilang aja minta maaf tanpa harus mengaburkan berita yang sebelumnya gitu. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Pati itu juga sama dilakukan oleh pemerintah nasional Republik Indonesia. Jadi ketika rakyat ngaku bahwa kami susah mendapatkan pekerjaan, mereka ngeles dengan mengatakan, dasar Gen Z, kerjaannya ngopi terus di kafe. Ketika rakyat Indonesia ngomong Indonesia gelap, pemerintah kita ngomong, muka kau yang gelap. Ketika rakyat Indonesia kabur aja dulu, yang kabur itu tidak nasionalis. Ketika rakyat Indonesia dibungkam dan kemudian ada media yang diteror dengan kepala babi, pemerintah ngomong apa? Masak aja tuh kepala babi. Baraya ingat dengan ocehan-ocehan seperti itu? Atau kalau misalkan Baraya masih mengingatnya, ketika harga cabai membumbung tinggi, ada pejabat kita yang ngomong, ya udah nggak usah pakai cabai. Ketika rakyat kita kesulitan, kelangkaan untuk mendapatkan
minyak goreng. Maka ada orang elit politik gitu, itu makhluk gitu, yang langsung ngomong, "Ya udah kalau gitu masaknya direbus aja." Jadi keluhan masyarakat itu justru malah diremehkan dengan arogansi-arogansi yang eksplisit disebutkan. Sekarang saya ngomong balik lagi, saya minta kepada pemerintah pusat itu dengarkan logika berpikirnya tuh gini, pemerintah pusat itu yang sekarang sedang menjabat itu, mereka tuh dulunya mengemis-ngemis jabatan dari rakyat. Mereka rela ngasih duit ini itu, mereka rela menjanjikan ini itu, bahkan ada orang yang rela menjatuhkan harga dirinya dari yang awalnya tegap berubah menjadi tukang dangdut yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Demi apa? Mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat. Setelah mereka mendapatkannya, mereka kemudian leha-leha, poya-poya. Mereka kemudian bikin kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan menyekik rakyat. Ketika rakyatnya demo, rakyatnya protes, rakyatnya mengeluh, rakyatnya komplain, malah dibalas dengan sindiran, caci maki, hujatan dari pemerintah itu yang arogan. Segitunya kan? Nah, itu adalah 3 hal yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah pati. Sehingga ini menjadi sebuah peringatan besar, peringatan yang kuat bahwa hati-hati, pemerintahan Pak Prabowo itu bisa saja mendapatkan gerakan massa yang sekuat apa yang terjadi di Pati, begitu. Lah, tapi kan pemerintah pusat kita sangat kuat, di demo berkali-kali juga masih bertahan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, saya dalam hal ini dalam tanda kutip memuji pemerintah ya, karena ada 2 hal yang berbeda dari apa yang terjadi di Pati dan yang terjadi di pemerintah pusat. Dan inilah yang menyebabkan pemerintah pusat kita relatif stabil dan kuat terhadap berbagai rongrongan dan ancaman. Apa saja? Yang pertama, pemerintah pusat itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam meredam oposisi dan kemudian menyebarkannya ke semua lini. Coba kita lihat, oposisi-oposisi kita itu sekarang tidak bisa bersatu, tidak seperti gerakan di Pati di mana mereka fokus pada satu moncong yang sama yang harus diturunkan. Tapi di pusat kita tidak bisa melakukan seperti itu, karena yang dihujatnya itu bisa banyak dan itu sengaja memang jadi disebar, oposisi itu nyebar gitu. Jadi misalkan ada Pak Rocky Gerung, spesialis ngehujat Gibran. Ada Pak Roy Suryo, spesialis nyerang ijazah Pak Jokowi. Kemudian ada orang tertentu yang spesialis nyerang DPR. Ada yang spesialis nyerang Pak Prabowo. Ada yang spesialis menyerang polisi. Ada yang spesialis nyerang judol dan lain sebagainya. Jadi banyak dimensi. Jadi pemerintah memang dapat kritikan habis-habisan, tapi gerakannya tidak bisa fokus pada satu kekuatan. Jadi pemerintah pusat kita tuh seperti memiliki rompi anti peluru. Jadi ditembak tapi langsung diredam dan pecah kemana-mana gitu. Inilah yang akhirnya membuat mereka tuh relatif kuat dengan itu. Dan bahkan mereka tuh memiliki manajemen konflik yang sangat luar biasa sampai mereka tuh bisa memecah isu-isu viral. Jadi kan rakyat Indonesia itu melawan pemerintah, kezaliman pemerintah dalam hal ini, itu biasanya dengan diviralin aja. Nah, pemerintah pusat sekarang memainkan keviralan itu dengan memecah dan memeta-metakan keviralan. Makanya sekarang setiap ada sesuatu yang viral, itu pasti ada viral yang lain yang bersamaan. Ketika video ini dibuat gara-gara Bupati Pati viral, itu yang viral tuh berapa banyak? PPATK, kemudian Merah Putih film animasi itu, kemudian bendera One Piece, dan banyak gitu. Jadi dipecah, si viralnya itu dipecahkan. Jadi akhirnya apa? Orang-orang yang berupaya untuk memfokuskan perjuangan pada satu pihak, itu tidak bisa karena langsung dipecah dan masyarakat juga jadi bingung. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini sebenarnya ini juga bukan dilakukan oleh pemerintah kita, tetapi sebenarnya ini dilakukan oleh buzzer-buzzer yang berperang satu sama lain. Saya ingin berikan contoh perbandingan kepada Baraya. Dulu di zaman Orde Baru, Pak Harto itu pakai buzzer dan buzzernya itu sangat-sangat kuat. Propagandanya tuh masif luar biasa. Bahkan masuk sampai ke sekolah, masuk ke dewan wartawan, masuk ke seluruh lini masyarakat. Propagandanya kuat, buzzernya kuat. Tetapi buzzer itu digunakan untuk membuat negara nampak baik-baik saja. Jadi ada berita kriminal ini nggak bisa viral.
Ada kerusuhan begini nggak bisa viral, ada berita kemiskinan begini nggak bisa viral. Yang akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan rakyat Indonesia itu merasa bahwa Indonesia itu baik-baik saja, aman, tentram, roh jenawi. Tuh lihat investasi dari Jepang mengalir terus, tuh lihat orang-orang di Indonesia makin lama makin terdidik, tuh lihat pemerintah kita jujur dan berwibawa. Begitu kan? Itu yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Nah, sedangkan buzzer-buzzer di zaman sekarang itu bukan berpihak pada pemerintah atau berpihak kepada negara, tapi berpihak pada masing-masing politikus. Dan akhirnya politikus-politikus itu saling serang satu sama lain, menciptakan keviralan-keviralan yang besar. Jadi ketika misalkan ada kasus korupsi 1.000 triliun, itu kemudian muncul buzzer yang menciptakan keviralan baru, yaitu apa? Kang Emil selingkuh. Kemudian ketika rakyat Indonesia digemparkan dengan korupsi 300 triliun atau yang merugikan 300 triliun, maka muncullah isu ijazah Pak Jokowi palsu gitu. Jadi serangan sporadis dibalas dengan berita-berita sporadis dari semua buzzer. Jadi buzzer keluar semuanya ke situ dan perang opini. Dan akhirnya apa? Ya rakyat kebingungan. Nah, inilah yang membuat pemerintah kita itu kuat. Bukan karena mereka benar-benar kuat, tetapi karena oposisinya porak-poranda karena mereka tidak punya satu fokus perjuangan yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan pemerintah itu sangat hebat, sangat bagus dalam hal memecah siapa yang menjadi lawan dan siapa yang menjadi kawan. Ini benar-benar menjadi bias sekarang itu, Baraya. Jadi gini, kalau misalkan kita mau menjadi oposisi, kemudian kita mau menciptakan sebuah gerakan. Gerakan itu kan harus ada pemimpinnya, harus ada figurnya, harus ada tokoh yang dijadikan panutannya. Tapi kita sekarang nggak bisa itu. Karena bahkan panutan kita ternyata memiliki hubungan yang saling menguntungkan dengan orang yang ingin kita serang. Nah, contohnya kayak gini lah. Kita mengetahui kemarin bahwa Pak Tom Lembong itu dikriminalisasi. Anggaplah kita anggap ya narasinya itu Pak Tom Lembong itu dikriminalisasi. Oleh siapa? Ya siapa lagi? Dugaannya itu adalah kepada Pak Jokowi. Maka kita mau menyerang Pak Jokowi. Para pendukung Tom Lembong itu mau menyerang Pak Jokowi. Tapi ternyata Pak Jokowi itu adalah sponsornya dari pemerintahan Pak Prabowo dengan menitipkan putranya di sana. Oke, dan Pak Prabowo pada akhirnya ternyata mengampuni dan membatalkan vonis pengadilan terhadap Pak Tom Lembong. Nah, jadi mau jadi oposisi, oposisinya ke siapa nih? Ujung-ujungnya ke Pak Jokowi, ujung-ujungnya ke Pak Prabowo. Lah, Pak Prabowonya malah nggak bisa. Atau misalkan kemarin, kita mau menyerang karena Pak Hasto dikriminalisasi. Ternyata diampuni juga. Lah gimana lah? Ya udah kita serang Pak Prabowo lewat Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati adalah satu-satunya pemimpin partai yang di luar koalisi. Ternyata Ibu Megawatinya juga sekarang dukung Pak Prabowo gara-gara Pak Hastonya diampuni. Lah, jadi bingung gitu. Jadi kita tuh mau nyerang ke siapa? Makanya seperti yang di episode lampau saya jelaskan, Pak Rocky. Pak Rocky itu nyerang pada Pak Jokowi itu jelas. Sekarang tuh nggak bisa jelas ke siapa dia mau nyerang. Nggak bisa, kecuali kepada Gibran, kepada Pak Jokowi yang sudah lengser gitu ya, dan itu juga sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuatan gitu. Ya seperti itu kan kenyataannya. Nah itulah dua hal yang dimiliki oleh pemerintah pusat kita, tetapi tidak dimiliki oleh pemerintah Pati. Sehingga apa? Pemerintah Pati ketika video ini dibuat, saya nggak tahu apakah dia sudah lengser atau tidak gitu ya, tapi yang jelas didemo habis-habisan, sedangkan pemerintah pusat kita itu relatif kuat. Sebuah peringatan penting bahwa sekarang kekuatan pemerintah itu bukan pada kepercayaan publik pada mereka, tetapi karena begitu banyaknya masalah yang dihadapi sehingga rakyat Indonesia putus asa dan yang mereka bisa lakukan tidak lebih dari mengibarkan bendera One Piece. Pak, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak. Proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Saya spesifik mau bertanya soal RUU Polri, Pak. Karena di situ tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat. Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya,
atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil, Pak Presiden? Balik ke itu, Pak, karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka. Bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Ya. Kuncinya rakyat Jadi, tidak mendapatkan akses iya, untuk ikut, oke, Pak. itu mekanisme rakyat tidak ada. Itu oke, mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang-karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Iya, Pak. come on. Pak boleh Ya, tadi baik. Pak, apakah Bapak sependapat harus bahwa beralih, perlu enggak, ini ke pertanyaan yang tadi belum berikutnya. dijawab. Oke. Apakah Bapak sependapat Tapi- bahwa polisi Satu pertanyaan terakhir ya. ya. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak, sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Pak, ketika Oke, tadi baik. Bapak ketika Maaf, sorry, waktu satu kita lagi, sudah satu lagi habis. boleh, Pak? Kita harus berikan dulu kesempatan kepada yang lainnya, Pak. Gak apa-apa, Terima saya bisa. Ini juga saya sampaikan ke Pak Deddy Kobisa bahwa kita memiliki presiden yang tidak lihat realitas. Saya melihat Pak Prabowo juga tidak melihat realitas di masyarakat. Apa itu? Gimana tuh? Ketika Pak Prabowo kemarin di Kompas, Ah, Presiden Prabowo Subianto sekarang kalau misalkan mau lihat data, dia nggak lihat data langsung. Dia nggak turun ke lapangan, dia nggak diskusi dengan orang bawah. Yang dia lakukan adalah nanya sama Pak Dasko, nanya sama Pak Hasim, nanya sama Pak Muzani, sama Pak Al-Kadri. Ya, nanya sama... Jadi sumber-sumber informasi dari Pak Prabowo itu dari orang-orang di lingkar terdalamnya. Dia tidak langsung nanya dan tidak langsung mengkonfirmasi pada apa yang terjadi. Makanya Pak Prabowo itu nggak ngerti apa-apa. Pak Prabowo itu, ini kemungkinan saya, kemungkinan dalam pikiran saya, Pak Prabowo itu terlalu sering dikhianati di zaman dulunya. Sama Ibu Megawati, khususnya ya, sama siapa. Jadi Pak Prabowo itu tidak mau mendengar informasi selain dari ring terdalamnya saja. Makanya waktu kalah sama Jokowi yang pertama kali, dia sujud syukur. Walaupun seluruh televisi mengatakan dia kalah, tapi kalau kata orang dalamnya dia menang, sujud syukur. Itu 2 kali, pemilihan yang pertama, pemilihan yang kedua gitu. Nah, ini makanya saya kemarin di Pak Deddy Kobisa itu ngomong dengan tegas, Pak Prabowo tolong turun ke lapangan, lihat realitas. Saya tahu Pak Prabowo itu kalau malam-malam suka nonton YouTube, nonton video ini, tolong di-share ya. saya tahu karena kalau malam dia suka nonton YouTube. Iya. Jadi Pak Prabowo itu kalau malam, tapi memang Pak Prabowo itu tontonannya dia lebih senang nonton YouTube. Tolong di-share video ini kepada Pak Prabowo semuanya. Saya tahu Pak Prabowo itu kalau malam-malam suka nonton YouTube. Tapi please lah Pak Prabowo, jangan bergantung pada informasi-informasi yang didapat hanya dari orang dalam saja, dari lingkar terdalam saja. Pak Prabowo punya segala fasilitas negara, Pak Prabowo memiliki semua platform yang dibutuhkan untuk bisa melihat realitas masyarakat di lapangan. Jadi lihat, gak harus jatuh ke gorong-gorong, gak harus. Nggak harus ya. Nggak harus kayak gitu. Itu juga bukan stylenya Pak Prabowo gitu. Anggaplah seperti itu. Tapi mohon realitas itu dilihat, jangan sampai kayak kemarin. Jadi ketika Indonesia gelap, Indonesia gini, Pak, tolonglah kami rakyat Indonesia susah nyari kerja. Yang dikatakan Pak Prabowo apa? Kata siapa Indonesia gelap? Indonesia nanti akan menjadi kekuatan ekonomi terkuat keempat di dunia di tahun 2025. Kata siapa? Ring terdalamnya, ya. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah, iya kan? Saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis, saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Mungkin banyak kecewa, tapi dibandingkan dengan ratusan juta rakyat kita yang akan merasa bahagia, yaitu tugasnya pemerintah. Ya kayak gitu. Jadi ketika kemarin misalkan diskusi dengan Ibu Najwa Shihab, gagap.
nggak nyambung gitu. Hah? Kayak gini. Yang pertanyaan yang sebelumnya lebih seru. Yang dari siapa? Yang sama si Alvinto gitu, yang cowok berkacamata. Kata dia tuh kan, ya tapi kan setidaknya Pak Prabowo tidak ngasih buzzer banyak gitu. Dia bingung, buzzer tuh apa? Buzzer tuh apa? Dia bingung. Perubahan komunikasi seorang Prabowo Subianto sangat jelas gitu. Sayangnya ketika Bapak menjabat, tim Bapak itu tidak cakap melaksanakan kerja komunikasi. Sehingga muncullah, walaupun sebenarnya ada sedikit apresiasi yang harus dicatat juga, Bapak tidak menggunakan terlalu banyak buzzer gitu ya. Sehingga apa namanya? Kata buzzer pun saya juga apa sih itu buzzer? Pendengung, Pak. Pendengung orang ya. Di sosial media, Pak. di sosial media. Jadi biasanya kalau misalnya mau menghentikan media arus utama untuk mengkritisi, menggunakan buzzer dulu. Tapi kan ada juga robot ya. Iya, bisa. Justru bisa pakai robot. Buzzer tuh ada robot, ada manusia. gitu. Intinya sih itu salah satu apresiasi. Mungkin saya harus pakai buzzer mulai sekarang. Enggak. Padahal istilah buzzer itu adalah istilah masyarakat yang digunakan untuk saling membenturkan satu sama lain. Pak Deddy dikatakan buzzer, ini dikatakan buzzer, ini dikatakan buzzer, gitu. Jadi terlepas apakah buzzer itu benar atau tidak, nyata atau tidak, dia adalah opini masyarakat. Ketika Pak Prabowo bahkan tidak bisa mendengar opini masyarakat itu adalah catatan yang harus segera diperbaiki, Pak. Demo kemarin mahasiswa habis-habisan itu bukan gara-gara demo RUU TNI Polri. Tapi gara-gara rakyat tidak didengar suaranya dan aspirasinya sama sekali diabaikan. Kan mereka juga itu, mahasiswa juga tidak tahu draft RUU nyata yang kayak gimana sampai sekarang. Sampai video ini dibuat juga kita tidak tahu itunya. Kan tidak diekspos. Nah itu yang jadi masalahnya, tidak dieksposnya. Jadi tolong Pak Prabowo Subianto, saya sebagai rakyat Indonesia meminta kepada Pak Prabowo. Dengan santun. Oh iya, dengan santun. Saya mah santun dan tidak ngomong kasar. Cuman teriak-teriak. Dengan santun, saya sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto agar melihat realitas dan jangan tergantung informasi kepada Pak Muzani, Pak Hashim, Pak Dasko, dan lingkaran-lingkaran Bapak itu yang 98, yang dari Gerindra, yang dari ini, ya, jangan seperti itu. Lihat langsung ke lapangan. Lihat langsung data. Kalau Bapak butuh data, saya berikan Pak datanya, karena saya punya aplikasi. Nah, penutup yang tadi itu persis seperti apa yang dikatakan Pak Luhut pada saat berkunjung ke Pak Jokowi. Karena Pak Luhut minta publik kritik pemerintah dengan santun. Apakah Pak Guru merasa selalu santun setiap kali mengkritik pemerintah? Saya selalu santun. Saya tidak pernah mengatakan, misalkan kata kayak Pak Rocky Gerungnya, dungu gitu. Oh, nggak pernah. Bahkan saya yang sering kesel banget. saya nggak pernah ngomong yang seperti itu. Saya ngomong itu biasanya pada kebijakan. Saya secara pribadi saya tuh nggak pernah punya masalah kepada Pak Prabowo, dan tentu saja saya apresiasi kehidupan beliau sebagai seorang prajurit, sebagai seorang perwira, sebagai seorang yang sudah lama berpolitik di Indonesia dan mewarnai Indonesia sebagai pengusaha, ya hormati. Tapi kita tidak berbicara soal pribadi, kita berbicaranya soal kebijakan-kebijakan publik. Dan karena kebijakan publik itu adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk saya dan termasuk. Jadi kalau misalkan Pak Luhut mengatakan bahwa mengkritik pemerintah itu boleh, tapi harus santun. Nah kayak gitu, ya saya setuju Pak. Tapi ketika pun tidak santun, itu adalah hak mereka. Pak Luhut juga tidak santun. Kadang. Pak Luhut itu tidak santunnya bukan pada kata-kata. Dari apa? Sikap arogan atau apa? Enggak juga. Tapi pada misalkan gini. Gestur. Misalkan gini ya. Ada stand up komedian. Ngabodor. Terus dia panggil. Oh iya, itu Jui Purwoto. Hati-hati ya. Nah. itu tidak santun, Pak. Itu Jui Purwoto tuh. Oh, itu ya. Iya, itu tidak santun, Pak. Itu tidak santun. Karena apa? Karena Bapak sebagai pemegang otoritas, sebagai orang yang memiliki nama, memiliki power, memiliki daya tawar, dan Bapak memiliki pejabat, serta memiliki ribuan prajurit di bawah Bapak. Ketika Bapak ngomong, hati-hati ya, itu intimidatif sekali, Pak. Itu mengerikan Sangat sekali. mengerikan. Sangat mengerikan. Jadi, dalam konteks itu, Pak Luhutnya tidak santun ya. Jokes yang bla 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 bla, pokoknya intinya waktu itu menteri tuh direvisi sama Pak Jokowi itu di reshuffle gitu. Gue bilang, nih gimana sih ngebentuk menteri revisi, kabinet direvisi mulu. Ini sebenarnya Bapak presiden apa dosen pembimbing?
Kamu sini. Gitu. Pak Luhut sampai senyum, sambil senyum. Kamu sini. Nah, tapi kan multi tafsir. Bagus, materi kamu bagus ya. Tapi hati-hati ya. Gimana? Sambil senyum. Tetap. Sambil senyum. Jangan sekali-kali kayak gitu lagi ya. Pak Prabowo itu punya kelemahan besar sebagai seorang presiden, di mana beliau memiliki otoritas, tetapi tidak memiliki sistem indrawi yang memadai untuk mengetahui apa yang menjadi harapan, cita-cita, dan keinginan dari rakyatnya. Dan beliau tidak bisa mengetahui juga apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana. Jadi Pak Prabowo itu gak tahu soal kehidupan. Salah satu yang saya contohkan di video saya dan di konten Pak Deddy itu adalah bahwa ketika Pak Prabowo entah gimmick atau tidak itu bertanya, buzzer itu apa gitu. Oh, yang waktu Prabowo menjawab Iya. dengan wartawan-wartawan senior Iya, itu ya? itu Pak Alvito kalau nggak salah dia nanya seperti itu, kemudian Pak Prabowo Iya, Alvito. Alvito. hah, buzzer itu apa? Itu pura-pura nggak tahu kali ya, nggak mungkin lah. Semoga, tapi kalau pura-pura nggak tahu berarti ya sama buruknya berarti kan. Berarti gimmicknya tuh udah keterlaluan gitu. Tapi kalau misalkan dia beneran nggak tahu, apa yang dibicarakan sama masyarakat dia nggak tahu. Dan saya juga melihat bahwa selama ini Pak Prabowo itu memang tidak banyak tahu tentang apa yang menjadi keresahan masyarakat di bawah. Bener-bener nggak tahu gitu. Jadi undang-undang TNI, dia tuh yakin bahwa ini tuh didukung oleh banyak orang, bahwa misalkan Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar. Beliau tuh masih percaya dengan yang seperti itu gitu. Dan karena apa? Ya karena dari pembisik-pembisik terdalamnya, dari orang-orang yang di sekelilingnya. Dan ada bukan satu orang yang berkata kepada saya, dan ini adalah saksi mata yang pernah bergaul dengan Pak Prabowo. Mereka itu mengatakan bahwa Pak Prabowo itu kadang-kadang kaget kalau dikasih tahu sesuatu tentang rakyat gitu. Hah? Oh gitu ya? Oh, saya nggak tahu. Nah, karena apa? Ya karena ketergantungan Pak Prabowo pada orang-orang terdekatnya. Dugaan saya adalah Pak Prabowo itu kan adalah orang yang terlalu sering dikhianati. Karena itu beliau itu sangat verifikatif terhadap informasi-informasi. Dan karena verifikatif itu semakin tua itu semakin sulit untuk melakukannya, memverifikasi. Maka beliau ketergantungan sama orang-orang terdekatnya saja. Jadi mau kenyataannya A, kalau dibisikinnya B, ya akhirnya jadi B gitu. Menurut beliau itu. Makanya saya sindir kemarin juga adalah Pak Prabowo itu adalah orang yang 2 kali sujud syukur atas kekalahannya dalam pemilu. Pemilu yang pertama, semua media mengatakan pemenang Jokowi. Dia gara-gara orang terdalamnya, lingkaran survei di dalamnya itu ngomong Sujud syukur dulu ya. menang, ya dia yang sujud syukur gitu karena yakin dengan bisikan dari orang dalamnya. Iya. Kalau sekali gitu wajar, 2 kali. Iya. Ya, artinya Gara-gara quick count itu ya. Ya quick count juga kan memenangkan Pak Jokowi. Quick count memenangkan Pak Jokowi, media sebagian besar juga memenangkan Sujud Pak syukur Jokowi. dulu ya. Tapi sujud syukur karena apa? Ring terdalamnya mengatakan dia yang menang gitu. Oke. Coba kalau misalkan terus-terusan seperti ini, bisakah Pak Prabowo bertahan sampai 2027? Kalau misalkan terus-terusan dia gak denger mahasiswa ngomong, dia gak tahu realitas, dia hanya dari orang yang membumbui Indonesia emas tahun 2045, bahwa Indonesia bonus demografi sampai dari tahun 2030 dan sebagainya. Kalau memang seperti itu terus, ya kapan dia bisa memahami apa yang terjadi? Kalau dia tidak paham apa yang sesungguhnya terjadi, bagaimana dia sebagai presiden menghasilkan kebijakan-kebijakan yang solutif? Tapi Guru Gembul puas gak dengan jawaban Prabowo saat kemudian ditanya sama Nana? Ya, enggak, yang mana yang memuaskan? Iya kan? Gak ada satupun di obrolan berapa 2 jam 3 jam tuh yang memuaskan, itu enggak ada. Saya nonton semuanya sampai saya lebih banyak ingat pada penanyanya daripada jawabannya. Saking itu kan iya mungkin karena beliau itu mencoba untuk mencari jawaban yang bagaimana lah gitu mungkin ya, yang tidak terlalu menyakitkan orang gitu dan sebagainya. Mungkin dugaan saya seperti itu. Tapi saya sangat merindukan Pak Prabowo yang masih bernada militer gitu.
bukan Pak Prabowo yang gemoy gitu. Petrus bisa berlaku dong kalau berada militer. Bukan, Pak Prabowo itu gak akan berani melakukan Petrus karena gini nih Pak. Pemimpin otoriter itu kadang-kadang baik. Tapi syarat utama menjadi pemimpin otoriter itu adalah bahwa dia harus memegang penuh otoritas. Kalau misalkan dia jadi pemimpin otoriter tapi lemah, maka dia digilitin. Jadi kan di Prancis dulu tuh ada 3 orang pemimpin yang tiga-tiganya otoriter. Yang pertama adalah Louis XIV, lalu anaknya atau keturunannya Louis XV, kemudian Louis XVI. Louis XIV menjadikan Prancis sebagai kekuatan Eropa terbesar kedua setelah Inggris dengan otoritarian. Tapi generasi Louis ke-16 itu dianya digilitin, sama-sama otoriter, tapi apa yang membedakannya? Louis ke-16 itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power, terlalu tergantung pada para penasehatnya, terlalu senang dengan wanita yang menjadi istrinya, terlalu senang dengan kehidupan yang bermanja-manja, dan karena itu ketika dia menerapkan apa yang dilakukan oleh kakeknya, maka Prancisnya hancur, revolusi, kerajaannya hancur, berdarah-darah, dan selama lebih dari 100 tahun Prancis tidak baik-baik saja. Coba kalau misalkan Pak Prabowo sekarang menjadi orang yang sangat otoriter, kalau beliau benar-benar kuat, ya mungkin itu adalah yang baik. Tapi kalau misalkan seperti sekarang, Pak Prabowo itu salah satu presiden yang paling lemah dalam sejarah Indonesia. Saya menempatkan nomor ketiga presiden paling lemah se-Indonesia setelah Pak Habibie dan Gus Dur. Untuk dalam hal kekuatan untuk mengontrol satu negara gitu ya. Lemah sekali. Jadi untuk menjadi calon presiden dia harus menjadi menhan dan menjilat semua kata-katanya soal oposisi terhadap Jokowi. Itu saja sudah menunjukkan beliau lemah. Kemudian beliau naik mencalonkan dengan imbalan Gibran menjadi wakilnya, menerobos konstitusi. Itu menunjukkan kelemahannya bahwa setelah terpilih, beliau mengumpulkan suatu koalisi dalam satu kesatuan sehingga DPR 80%-nya itu adalah orang yang bersama dengannya, koalisinya. Itu juga menunjukkan kelemahannya. Kemudian beliau bikin kementerian sampai banyak banget, dirjennya banyak banget, bahkan ada wakil menterinya yang ditotalkan kabinet kita itu tembus 100 orang. Itu juga menunjukkan kelemahannya, bahwa setelah itu pun Pak Prabowo itu masih aja mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bukan sesuai dengan keinginan rakyat, tapi sesuai dengan keinginan para pembisik di sekelilingnya. Itu juga menunjukkan karakteristik yang sangat-sangat lemah. Jadi, dan beliau juga tidak keberatan ketika ada istilah matahari kembar. Ya, kata beliau ya baik-baik saja. Dulu tuh beliau marah-marah ketika Jokowi disebut sebagai petugas partai. Ya karena apa? Ya otoritas presiden itu tidak boleh ditandingi oleh orang lain. Tidak boleh ada matahari kembar. Nah sekarang beliau disebut matahari kembar ya baik-baik aja. Ya sama aja kan. Itu menunjukkan betapa lemahnya. Kalau misalkan orang semacam ini, saya mohon maaf ya, melakukan tindakan-tindakan yang otoriter, maka semua otoritarian itu akan mengena pada dirinya sendiri. Ya karena untuk menjadi otoriter, syarat sah pertamanya itu adalah dia harus benar-benar kuat. Xi Jinping mau otoriter juga nggak apa-apa, karena semua tergantung pada dirinya. Coba kalau misalkan dia mati sekarang, Cina bangkrut, bisa aja gitu kan. Chaos, bisa aja. Nah, makanya semuanya tergantung sama dirinya, makanya dia menjadi otoriter. Jadi ibaratnya misalkan gini lah, dalam satu kelompok 10 orang, saya jadi orang yang paling kuat di sana, paling jago berantem, paling tahan bacok, mantranya paling banyak, kesaktiannya paling banyak. Saya otoriter, maka orang-orangnya itu ya tetap bungkam dan nggak punya pilihan. Tapi kalau saya jadi anak paling kecil, paling sakit-sakitan, kemudian saya nyuruh, woi kamu yang gede-gede harus gini, ya digebuk sayanya. Pak Guru, terlepas dari kasus salah ucap tentang kepala babi kemarin sama tradisi yang dianggap tradisi wamen itu ya. Itu
Ada yang bisa dikasih pujian nggak tentang kabinetnya Pak Prabowo? Pujian untuk kabinet Pak Prabowo. Saya butuh waktu beberapa jam untuk berpikir. Pujian apa ya? Tapi sama sekali nggak pantas ya 2 kasus kemarin itu ya yang komunikasinya buruk banget gitu. Iya, saya juga bilang di podcastnya Pak Deddy itu bukan komunikasi yang buruk. Itu karena mereka gak kenal realitas. Mereka tuh mengira itu tuh benar kata-katanya, bukan salah ngomong. Mereka mengira itu tuh benar gitu. Ketika yang Wamen ngomong di palak ormas itu kan biasa gitu. Tradisi Lebaran gitu. Dia tuh mikirnya, dia mimik mukanya apanya nggak merasa bersalah dengan kata-kata itu. Ya karena dia mengiranya begitu. Saking dia tidak tahu apa yang terjadi di masyarakat. Gitu kan. Kemudian yang soal kepala babi itu gitu. Dimasak aja. Ya dimasak aja. Saking dia tuh tidak tahu betapa demokrasi di Indonesia itu terancam gitu. Itu siapa yang ngirim kepala babi itu? Apakah tukang judol? Apakah apa? Ya seharusnya itu kan yang dipikirkan, tapi dia gak mikir ke arah sana ya. Ya baik-baik saja kok semuanya juga. Ya kayak gitu, makanya dijadikan guyonan. Kayak Komeng yang bikin guyonan itu kan. Ya seperti itu. Jadi itu bukan salah ucap. Itu adalah karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Mendingan Ibu Megawati. Ibu Megawati itu harga cabai naik tuh beliau tahu. Harga minyak goreng mahal, beliau itu tahu Ibu Megawati itu. Kalau yang berhubungan dengan urusan dapur, beliau itu tahu. Ya setidaknya ya.